Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihanharillallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin jamaah Ramadan yang berbahagia. Orang yang masuk Islam dewasa ini semakin hari semakin banyak, baik di dunia timur maupun di dunia barat. Karena mereka meyakini akan kebenaran ajaran Islam. Tidak terkecuali banyak para profesor dan para cendekiawan juga yang tadinya non-muslim masuk menjadi muslim. Karena melihat keajaiban, kemujizatan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang menurut pandangan mereka bahwa Al-Quran adalah tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan mereka jadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sebagai contoh yang pertama, Profesor Dr. Maulud Bucail. Beliau adalah seorang guru besar dalam bidang kedokteran ilmu bedah. Beliau adalah non-muslim, orang Perancis. Beliau pada tahun 1975 melakukan penelitian tentang mumi Fir'aun. Mumi Fir'aun sudah terjadi sekian ribu tahun yang lalu. Kita ketahui bahwa Fir'aun meninggal di tengah lautan ketika mengajar tentara Nabi Musa. Akhirnya Fir'aun meninggal di tengah lautan dan akhirnya terbawa oleh laut ke pesisir laut dan akhirnya diamankan, dimasukkan di dalam museum. Dan diteliti oleh Profesor Maulid dan timnya, Profesor Maulid adalah sebagai ketua timnya, bahwa ternyata hasil penelitiannya adalah menunjukkan ada beberapa perbedaan. Bila dibandingkan dengan mumi-mumi yang lain dalam tahun yang sama, ternyata jasad Fir'aun, mumi Fir'aun itu masih utuh katanya. Bahkan ada percikan-percikan pasir. Jauh dibandingkan dengan mumi-mumi yang lain yang sudah rusak. Ya terjadi 3.000 tahunan yang lalu. Yang kedua, bahwa Fir'aun itu meninggalnya itu bukan karena benturan dengan batu karang, tetapi disebabkan karena shock. Akhirnya Profesor Maulud aneh, kagum terhadap mumi Fir'aun ini. Mengapa bisa terjadi demikian? Akhirnya diskusilah dia dengan salah seorang profesor Al-Azhar. Profesor Al-Azhar itu mengemukakan surah di dalam Al-Quran, di dalam surah Yunus ayat 92 yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini, fal yauma nunajjika, kami selamatkan kamu, kata Allah kepada Fir'aun, termasuk jasadmu, agar menjadi pelajaran bagi umat-umat yang datang setelah kamu. Profesor Maulid kagum dengan bunyi ayat Quran itu yang menjelaskan bahwa jasad Fir'aun dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan selamat. Dan sekarang secara ilmiah dibuktikan memang jasad Fir'aun itu selamat dan masih utuh. Profesor Maulid berpikir, ini Al-Quran diturunkan, diterima oleh Muhammad abad 7 Masehi, sedangkan ini temuan ilmiah menunjukkan abad
tahun 1975 berarti abad 20. Kata Profesor Maurits, tidak mungkin ini Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena ilmu pengetahuan belum bisa menjangkau pada saat itu tentang ilmu kedokteran, tentang bagaimana penyelamatan sesuatu badan, sesuatu jasad manusia. Akhirnya dia merenung dan berpikir dengan timnya itu. Dan dia mengatakan akhirnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Dan dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Peristiwa yang kedua, seorang pendeta dari Amerika, ya doktor, dosen dia. Dia ingin meneliti tentang Al-Quran, bukan maksudnya untuk mencari kehebatan-kehebatan Al-Quran atau Al-Quran sebagai petunjuk, tetapi dia ingin melihat kelemahan-kelemahan Al-Quran dan akan dijadikan dakwah bagi agama yang dianut. Dia baca dari ayat pertama, terus ketemulah surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in afala yu'minun. Di mana artinya bahwa kau melihat orang-orang kafir bahwa sesungguhnya langit dan bumi asalnya dahulu dijadikan oleh Allah itu satu, kemudian dipisahkan dan kami jadikan segala sesuatu dari air. Ketika membaca ini tadi, seorang pendeta itu kaget, kagum. Dan ini menurut dia adalah teori Big Bang yang menjelaskan tentang kejadian alam manusia. Big Bang diketemukan oleh para ahli astronomi adalah abad 19-an, 1920, yang mengatakan bahwa alam ini terjadi dimulai dari ledakan bang, bang. Dan akhirnya di satu asalnya terpencar menjadi galaksi-galaksi, planet-planet, bintang-bintang. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran. Kata pendeta tadi, ini tidak mungkin ini. Nabi Muhammad itu membuat karangan sendiri karena ilmu pengetahuan dan teknologi belum sampai pada saat itu. Baru ketemukan abad 20. Tidak mungkin ini. Oleh karena itu tidak mungkin Al-Quran itu bikinan Nabi Muhammad. Ini pasti ada yang membikin. Dan Muhammad hanya sebagai yang ditugasi aja. Akhirnya dia merenung. Akhirnya dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Tadinya ingin mencari kelemahan. Tetapi justru. Yang ketiga adalah Profesor Kate dari Kanada, Toronto University. Dia ahli dokter juga bedah. Dia mengatakan bahwa secara teori bahwa proses kejadian manusia itu dari saripati tanah, kemudian air mani disimpan dalam rahim, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian tulang, kemudian dibungkus oleh daging lagi, dan akhirnya menjadi manusia seperti sekarang ini. Profesor dari Al-Azhar juga menyampaikan kepada dia. Profesor dari salah sebuah perguruan tinggi, dia mengungkapkan bahwa inilah profesor. Al-Quran abad 7 Masehi sudah berbicara tentang proses kejadian manusia. Di dalam surat apa? Surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14, 15. Yang mengatakan bahwa manusia dijadikan dari saripati tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu min nutfatin fi qararin makin. Dan selanjutnya. Persis secara teoretik ilmu kedokteran. Apa yang digambarkan dalam surat Al-Mu'min ayat 12, 16, 17, dari 16, 13, 15, itu seperti itu. Akhirnya dia berpikir ini abad 7 sudah berbicara tentang proses kejadian manusia. Dan ilmu kedokteran belum sampai ke situ.
Akhirnya dia berpikir, ini tidak mungkin ini ada buatan Muhammad Al-Quran ini. Pasti ini ada yang menciptakannya yang lebih dari itu, di luar itu. Dan Muhammad dan sebagainya. Dan ini hebat. Oleh karena itu, yakin Al-Quran benar dan bukan buatan Muhammad. Akhirnya dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ketiga adalah Profesor Maramoto dari Jepang, ahli air laut, biologi air laut. Dia mengemukakan secara teori bahwa di lautan itu adalah, laut itu ternyata air laut itu ada pemisah, dinding pemisah antara air laut yang satu dengan air laut yang lain dan tidak tembus. Dan di situ ada air laut yang tawar dan segar dan ada lapisan air laut yang pahit dan asin. Pahit dan asin. Dan itu dibatasi oleh dinding yang tidak tembus. Ahli tafsir mengukakan pada profesor tadi, Maramoto, di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Furqan ayat 53, Allah sudah berfirman, wa huwa allazi marajal bahraini hadza azum furatun hadza milun ujaj wa ja'ala bainahuma, dan selanjutnya. Jadi Allah telah menjadikan dua lautan, yang satu tawar dan segar, yang satu asin dan pahit, dan dibatasi dengan dinding yang tidak tembus antara laut ini. Dan itu kenyataannya memang demikian, kata Profesor. Profesor tadi merenung dan berpikir, ini abad 7 sudah berpikir tentang teori kelautan. Padahal ilmu pengetahuan belum sampai pada abad 7 itu, masa itu. Dan ini tidak mungkin Al-Quran buatan Muhammad. Pasti ada yang membuat di atas Muhammad. Oleh karena itu, saya yakin Al-Quran ini benar. Akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya dia mengucapkan syahadat dan dia masuk Islam. Masuk Islam. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah benar. Maka dikatakan tadi ayat tadi, Syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, hadirin jamaah Ramadan yang berbahagia, marilah pada bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran dan untuk mendalami Al-Quran. Peradaban Islam menunjukkan bahwa abad 8 sampai abad 13 di situ sudah muncul peradaban Islam yang dikagumi di dunia, yaitu di Baghdad. Sehingga di situ berdiri Baitul Hikmah, di situ para ilmuwan muslim, 3.000 ilmuwan muslim berkumpul mengkaji ilmu pengetahuan. Akhirnya lahirlah ilmuwan-ilmuwan muslim, misalnya Ibnu Sina yang menulis kitab Al-Qanun fit Tibb, Al-Hawarizm yang menulis kitab Al-Jabar Al-Muqabalah tentang teori-teori matematika Al-Jabar. Dan itu dijadikan rujukan sampai hari ini, teori-teori itu di dunia barat. Ada orang mengatakan bahwa dunia Islam di Baghdad pada saat itu menjadi rujukan kiblat dunia barat. Dan barat maju sekarang ini adalah jembatannya dari Baghdad itu. Oleh karena itu, karena Baghdad dihancurkan, maka hancurlah peradaban Islam pada saat itu. Sungai Tigris hitam dibakar oleh tentara Mongol dan merah karena berdarah para ulama. Oleh karena itu, mengapa bisa maju dan berkembang? Karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi manusia, termasuk petunjuk dalam mengembangkan ilmu. Hudal linnas. Tidak ada pemisah, tidak ada dikotomi antara ilmu dan agama. Al-Quran, ayat Al-Quran memandu ayat kauniyah. Al-Quran memandu wahyu, memandu ilmu. Bukan visi, misi, UIN, visi, UIN. Wahyu memandu ilmu. Oleh karena itu, mari jamaah Ramadan yang berbahagia, kita telaah Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin. Kemudian Al-Quran mari kita jadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sehingga mudah-mudahan
dari kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini lahir pemikir-pemikir yang cemerlang seperti abad 8 sampai abad 13. Zaman Khalifah Al-Ma'mun Harun Ar-Rasyid Al-Mu'tasim, lahir pemikir-pemikir muslim, Ibnu Sina, Al-Hawarizm, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena tidak ada dikotomi antara ilmu dan agama, wahyu memandu ilmu. Sehingga UIN lahirnya UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam rangka meraih kembali zaman keemasan Islam abad 8 sampai abad 13. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Ini mimpi kita. Dan mimpi ini insya Allah bisa terwujud jika kita mengawali niat dan praktek secara konsisten istiqomah. Sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.